Ya, saya pernah menyemangati beliau bahwa Budia ini adalah tribuana. Iya, Apa salahnya kalau saya ngomong itu? betul. Iya. Apa salahnya? Artinya itu bisa menjadi satu modal positif untuk masyarakat Purbalingga. Untuk masyarakat Purbalingga dan untuk Ibu Tiwi sendiri. Untuk Bu Tiwi sendiri juga ya. Bagaimanapun ketika saya mengatakan ini, beliau akan mempelajarinya dan mengambil nilai-nilai baik yang sudah pernah dilakukan oleh tribuana, yang sudah terbukti dalam sejarah memang berhasil memasukkan Majapahit. Oke. Dan saya berharap Purbalingga mengakses energi sejarah itu ya hari ini. Oke, selamat malam pemirsa Jiro Lupat. Kali ini kita bersama salah satu tokoh budayawan di Kabupaten Purbalingga, di mana beliau merupakan salah satu figur yang memang menjadi salah satu panutan di Purbalingga untuk dalam hal budaya, terus juga sejarah dan hal-hal yang terkait dengan masa-masa lampau, khususnya terkait dengan dunia sejarah di Indonesia secara umum dan di Purbalingga secara khususnya. Langsung saja kita sapa beliau, Bapak Agus Sukoco. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Wah, kayaknya adem ini Pak. Malam ini cukup adem. Kayaknya pas banget kalau kita ngobrol-ngobrol tentang yang ringan tapi ini juga sangat penting ya Pak ya. Sejarah atau sejarah ada korelasi sama budaya Pak. Pak Agus dalam menyikapinya seperti apa ini Pak? Ya, kalau kita memaknai apa itu budaya itu kan respon manusia kepada alam. Jadi di mana manusia hidup, ya tentu bergaul dan berinteraksi dengan alam. Iya. Nah, hasil interaksi manusia dengan alam itu melahirkan perilaku. Nah, perilaku ini yang juga melahirkan kreativitas, itulah budaya. Jadi di dalamnya juga ada sejarah. Ada sejarah. Jadi sejarah merupakan salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam budaya. Kalau kemudian kita maknai lebih detail ya dari makna kata, saya sering mengatakan bahwa sejarah itu bisa kita artikan dari makna kata bahasa Arab, sajaroh ya. Sajarah, yang artinya apa itu? Pohon. Pohon. Nah, pohon secara anatomistik itu kan terdiri dari akar, batang, buah atau daun. Nah, kalau akar, batang, buah ini kita kaitkan dengan waktu, maka akar adalah masa silam, batang pohon adalah masa kini, buah adalah masa depan. Jadi sejarah adalah kesatuan 3 dimensi waktu, masa kini, masa lalu, dan masa depan. Dan masa depan. Oke. Satu yang cukup dalam ini nampaknya Pak ya. Tapi kalau boleh tahu ini Pak ya. Pasti teman-teman pemuda di Purbalingga khususnya kita semua itu penasaran juga nih Pak. Sejarah itu kan sesuatu yang tidak nampak oleh kita ya Pak ya. Karena itu sifatnya masa lampau. Artinya tidak nampak secara visual dan juga tidak terdengar secara nyata juga di saat sekarang. Tapi perlu kita pelajari dari masa lampau itu. Pak Agus, boleh nggak diceritakan awal-awal Pak Agus mungkin menyukai sejarah atau masuk dunia sejarah, atau bagaimana cara menyukai sejarah Pak? Saya sebenarnya bukan sejarawan ya. Iya. Saya tidak menempuh pendidikan khusus ya. Tapi nampaknya salah satu tokoh pelaku sejarah juga nih Pak. Saya cuma senang. Senang. Saya senang terhadap hal-hal yang sifatnya masa lalu. Nah, dari senang itulah kemudian saya merasa ada sesuatu yang aktif pada diri manusia, pada diri kita. Nah, sesuatu yang aktif itu kemudian menuntun kita menemukan jejak-jejak yang bisa kita ziarahi untuk menangkap informasi-informasi di masa silam. Ia bisa bersifat artefak yang arkeologis, ia juga bisa bersifat isyarat spiritualitas. Senang itu Pak Agus, itu senang langsung tiba-tiba senang atau berawal dari apa gitu Pak? Atau ada mungkin pengalaman spiritual atau apa gitu? Tiba-tiba kok senang sejarah Pak Agus? Saya itu ya, mungkin generasi saya ya, generasi saya ke atas itu pernah mengalami di masa SD satu era di mana radio itu sedang tren. Di situ ada sandiwara Saur Sepuh, sandiwara ya Babat Tanah Leluhur dan lain. Dan mungkin saya itu teracuni oleh kisah-kisah sejarah yang dikemas pada sandiwara radio itu. Dengan imajinasi sejarah sendiri pada saat itu mungkin karena medianya baru radio ya Pak. Hingga akhirnya menyukai dunia sejarah.
Oke. Dan nampaknya ini kalau di medsos ataupun di keseharian Pak Agus tidak lepas dari apa namanya? Tidak lepas dari obrolan-obrolannya itu terkait dengan budaya ataupun juga sejarah dalam hal ini gitu Pak ya. Menurut Pak Agus, ada nggak sih korelasi atau hubungan antara sejarah dengan masa kini? Kenapa kita selaku yang muda-muda ini Pak? Kita mungkin teman-teman pemuda di Purbalingga itu kan penasaran juga. Kalau kita belajar sejarah atau kalau kita mengetahui sejarah, terus apa hubungannya sama kita sekarang Pak? Apakah ada ngaruhnya gitu Pak? Nah, jadi tadi dari makna kata itu pohon ya, itu kan Seperti pohon itu ya? kesatuan utuh, akar, batang, buah. Nah, batang pohon itu masa kini, akar itu masa lalu. Dan pohon masa kini ini mati kalau tidak tersambung dengan akar masa lalu. Artinya kita bisa menghasilkan satu produktivitas di dalam peradaban kita ketika kita memang punya ketersambungan di masa lalu. Dan salah satu yang Anda perlu tahu bahwa misi penjajahan adalah memutus kita dari akar kesejarahan kita. Memang agar kita diputus. kehilangan jati diri kita. Oh gitu. Jadi sejarah lebih ke jati diri atau akar? Jati diri. Okay. Sekarang gini, kita kan perlu melakukan identifikasi diri. Kalau kita kerbau, ya berkembanglah secara kerbau. Kalau kita ayam, berkembanglah secara ayam. Sekarang kan karena tidak tahu siapa diri kita, banyak ayam bercita-cita menjadi burung, maka tidak kecapai. Bagaimana supaya kita mengetahui jati diri kita? Salah satunya adalah dengan mengetahui akar-akar kesejarahan kita di masa lalu. Oke. Jadi kita tahu, kita sebenarnya bibitnya dari mana gitu ya Pak? Nah, itu salah satunya. Kita bibitnya pohon apa gitu ya? Kalau kita ada akarnya gitu. Oke. Jadi memang artinya sejarah itu seberapa diperlukannya sejarah di dunia modern seperti kita milenial seperti saat sekarang ini bagus. Sangat penting supaya kita mengenali jati diri kita kembali. Itu ada hubungannya dengan salah satu tujuan pendidikan kan untuk menemukan jati diri. Jati dirinya. Iya. Ya, salah satu pendidikan. Oke. Salah satu tujuan dari pendidikan kita. Nah, bagaimana mungkin kita mengetahui jati diri kita? Ya, diri itu bisa personal, bisa sosial, bisa sebuah bangsa. Ya. Nah, kalau boleh ya, karena saya sering juga dengar dari kiai-kiai, kalau kita merujuk pada khasanah keagamaan, ada dalil yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Jadi syarat mengenal Tuhannya adalah mengenal dirinya. Kalau kemudian ini kita bawa ke konteks tadi sejarah, barang siapa mengenal jati dirinya, ya. Dia menjadi jelas orientasinya. Bagaimana mungkin kita menentukan orientasi hidup kita, langkah-langkah dan kebijakan kesejahteraan kita, kalau kita tidak memahami masa lalunya. Oke, bagus. Kalau ngomong tentang era milenial sekarang ya Pak ya, kita kan harus juga mengenali jati diri atau sejarah kita juga gitu ya. Seberapa luas sejarah yang harus kita ketahui Pak? Mungkin seperti Pak Agus kan kita nggak mungkin nih teman-teman milenial itu langsung tahu sejarah seperti Pak Agus mengetahui tentang sejarah itu begitu luasnya gitu Pak. Kita mulai belajar sejarah dari mana gitu Pak? Ya minimal tahu siapa bapak ibu kita, siapa kakek nenek kita, Oke. buyut kita. Keluarga. Kalau di Jawa itu sampai 19 atau 18 loh, sampai bukan bosok. Jadi ada ayah, ibu, kakek nenek, buyut, sanggah, wareng, udeg-udeg subur, sampai level 18 atau 19. Dan itu hanya di kebudayaan Jawa. Artinya sejak awal memang leluhur kita memberi satu panduan bahwa kita harus mengenal sampai sejauh mungkin asal usul kita. Sampai sejauh mungkin. Hari ini mungkin kakek nenek kita tidak tahu apa namanya kan? Itu namanya. Ada istilah gantung sibur, apalagi gitu ya Pak ya. Tidak semua anak-anak biasanya tahu kalau siapa neneknya namanya. Sampai siapa buyut biasanya. Saya nggak tahu. Kalau pacarnya tahu. Ibunya pacarnya malah hafal. Ibunya pacarnya malah hafal. Oke, bagus, asik ini kalau kita belajar sejarah ya. Ngomong-ngomong tentang sejarah ya. Kalau kita bicara Indonesia sendiri, Nusantara gitu ya, kan nggak lepas juga dari sejarah gitu. Dimana kita tahu ada era-era dimana tercetusnya kata Nusantara ataupun juga tercetusnya persatuan luasnya Nusantara pada saat itu kalau nggak salah di era Kerajaan Majapahit ya Pak. Kerajaan Majapahit itu ada mulai dari pendirinya Raden Wijaya, betul Pak? Raden Wijaya, kemudian
ke putranya bahkan Jaya Negara ya. Terus kemudian ke putranya Tribuana Tunggadewi. Nah, asik nih. Kalau kita ngobrol Tribuana Tunggadewi, di mana pada era itu adalah era, kalau anak muda tahunya tuh gini, Pak. Pada saat eranya kepemimpinan Tribuana Tunggadewi itu ada Gajah Mada sebagai patihnya gitu, Pak. Di mana yang kalau saya tahunya tuh ada Gajah Mada, ada Sumpah Palapa di situ yang merupakan pemersatu Nusantara pada saat itu. Itu memang seberapa begitu dahsyatnya kah Sumpah Palapa atau kepemimpinan Tribuana Tunggadewi pada saat itu, bagus? Mungkin kebanyakan orang hanya mengenal Majapahit di era keemasannya, era Hayam Wuruk dan era Gajah Mada. Iya. Tapi sesungguhnya sebelum itu, yaitu ibunya Prabu Hayam Wuruk yang bernama Tribuana Tunggadewi lah yang sesungguhnya merintis awal membangun sentimen kebersatuan di Nusantara. Tribuana Tunggadewi. Ya, itu pioner kebersatuan Nusantara. Raja wanita pada saat itu, Raja Majapahit wanita pada saat itu ya. Setahu Pak Agus cara ini, Pak, cara membentuk satu struktural yang bagus di era Majapahit pada saat itu, padahal beliau Tribuana Tunggadewi itu wanita, Pak. Itu dengan cara seperti apa, Pak? Ya, diawali dari ide-ide Tribuana ini kemudian terdukung oleh komitmen patih Gajah Mada ya, yang sumpah itu kan menurut para raton itu diucapkan ketika dilantik menjadi patih di era Tribuana. Ya. Diucapkan oleh Gajah Mada itu ya. Sebenarnya ada banyak motif yang melatari Tribuana, atau mungkin raja sebelumnya juga punya ide tapi belum pernah seberhasil di era Tribuana dan seterusnya. Itu karena dibutuhkan kebersatuan bangsa-bangsa kita ini karena ada banyak ancaman dari luar. Mancanegara pada saat di era Singasari kan pernah terjadi pengalaman bahwa kita diserang Mongol. Sekian pengalaman itu kemudian tidak mungkin kita berdiri sendiri-sendiri. Maka dibutuhkan sebuah komitmen kebersatuan yang kemudian sentimen kebersatuan itu dibangun secara masif di era Tribuana Tunggadewi. Oke, bagus. Ngomong-ngomong sosok Tribuana ini, Pak, cewek gitu ya, wanita sebagai raja kerajaan besar, bahkan terbesar mungkin pada saat itu di era Majapahit itu ya. Dan apakah pada saat itu memang tidak ada laki-laki lain atau mungkin orang-orang yang pas atau mungkin yang punya kualitas untuk jadi raja gitu? Kok jadi Tribuana yang notabene wanita yang dinobatkan menjadi raja pada saat itu, ceritanya seperti apa, Pak? Pada saat itu Majapahit itu, Pak? Pada saat itu kan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, kemudian digantikan oleh anaknya Jaya Negara. Iya. Nah, ketika Jaya Negara dalam satu catatan sejarah dia terbunuh oleh tabibnya, kemudian Majapahit membutuhkan kepemimpinan, maka yang sah ya berdasarkan konstitusi Majapahit adalah orang yang memiliki terah langsung kepada Raden Wijaya. Maka diangkatlah yang waktu itu sesungguhnya yang berhak adalah Gayatri Rajapatmi, ibunya Tribuana. Ibunya Tribuana gitu ya. Yang menggantikan Tapi Gayatri Rajapatmi kemudian sudah terlanjur dia menjadi pertapa Buddha, sehingga dia menyerahkan hak kekuasaannya kepada Tribuana, putrinya Tribuana Tunggadewi. Sejak itu berkuasalah Tribuana Tunggadewi. Artinya memang dari awal Tribuana itu tidak punya hasrat untuk menjadi raja gitu ya, Pak ya. Dari awal dia tidak punya keinginan itu. Dan dari situ mungkin Tribuana baru menapaki dunia kerajaan menjadi raja Majapahit ya, Pak ya. Dunia politik di era tersebut gitu ya. Kan ada keadaan yang memaksa dia, itu semacam mandat alam lah, bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dan ternyata memang Tribuana punya bakat untuk meneruskan cita-cita pendirinya, yaitu Raden Wijaya. Oke. Terus untuk sosok Tribuana sendiri, Pak nih,
Dimana kita tahu kerajaan nggak luput tentu dari apa namanya patih, kemudian dari Tribuana sendiri yang wanita itu kan pasti punya suami ya Pak ya. Punya suami. Dan beliau seberapa kiprahnya beliau di era Tribuana tersebut Pak? Tribuana itu di awal tahtanya dia belum punya patih, artinya belum ada yang mendampingi. Belum ada yang mendampingi. Jadi dalam kerja kesehariannya di dalam mengelola kerajaan, dia didampingi suaminya yang bernama Cakradhara yang bergelar Bretumapel. Cakradhara itu Bretumapel ya. Oke. Iya asik ini. Baru setelah sekian lama baru diangkatlah patih. Tapi sebelumnya memang hanya didampingi oleh suaminya, Raden Cakradhara itu. Kekompakan dengan suami itu yang menjadikan Majapahit pada saat itu punya pondasi yang kuat gitu ya Pak ya. Hingga akhirnya Gajah Mada muncul dengan Sumpah Palapanya gitu ya Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang hubungan sejarah dengan masa kini, asik ini Pak. Dari tadi saya mikir tuh ya, Tribuana sosok wanita, raja wanita. Kemudian di mana sebelum punya patih itu beliau memimpin sendiri hanya didampingi oleh suami Cakradhara itu ya Pak ya, yang bergelar Bretumapel. Itu mirip-mirip dengan Purbalingga apa bukan Pak? Apa enggak Pak? Menurut Pak Agus gimana Pak? Ada satu teori yang mengatakan bahwa sejarah itu berulang. Oh gitu. Iya. Sejarah berulang itu memang hanya di filosofi saja atau memang di dunia nyata memang ada memang teori, ada lahir teori itu. Lahir teori itu bahwa sejarah berulang. Artinya pelakunya boleh beda, tapi substansi cerita dan alurnya itu hampir sama. Ya. Ini Pak, tadi Pak Agus bilang Bretumapel. Bretumapel itu kan kalau nggak salah di daerah Jawa Timur ya. Iya. Terus kalau kita ngobrol ini ya Pak ya. Kalau di Purbalingga sendiri, itu kita juga punya sosok bupati yang ibu bupati kita wanita nih Pak. Bupati kita wanita, Bu Tiwi ya. Bu Tiwi wanita sementara ini kemarin-kemarin belum punya pendamping, artinya belum punya wakil bupati. Kalau dikorelasikan ke Majapahit, belum punya patih ya Pak ya. Hanya didampingi oleh suami dan suaminya Pak Rizal Diansyah itu kan kalau nggak salah itu kelahiran dari Jawa Timur juga Pak. Asik ini Pak. Mungkin nggak Pak? Memang itu adalah yang Pak Agus bilang sejarah terulang di Purbalingga Majapahit. Gimana nih Pak? Ini kita bisa dituduh otak-atik adok ya. Tetapi nomor satu bagi kita bukan benar atau salah ya. Tapi bagaimana kita memiliki semangat pembelajaran. Karena memang ada pesan, apa saja kan ayat. Ayat yang perlu kita baca agar kita mendapatkan pengetahuan terus-menerus. Jadi ada fakta-fakta sejarah yang kemudian bisa kita korelasikan, kita kaitkan. Tapi kalau ini dituduh pada otak-atik aduk, ya itu terserah ya. Iya. Tetapi sepanjang kita bisa mengambil hal-hal yang positif untuk mensugesti hidup kita, untuk menyemangati hidup kita, dan menjadi energi bagi langkah-langkah ke depan, memberikan efek positif untuk masyarakat ya Pak. Nah, saya pernah punya harapan, saya pernah punya optimisme terkait dengan Ibu Bupati ya, Bu Diah Hayuning Pratiwi. Bahkan beberapa kali dalam acara-acara saya pernah menyebutnya sebagai pengulangan sejarah itu. Oke. Nah, pengulangan sejarah itu. Nah, dari tahap-tahap awal ini sudah agak mirip-mirip loh. Iya. Didampingi suaminya, tidak punya wakil loh. Ya mirip-mirip. Tidak punya patih gitu ya di era dulu. Tidak punya patih. Nah, ini ngomong tentang Ibu Diah Hayuning Pratiwi. Kalau nggak salah, Tribuana juga nama aslinya itu Diah. Diah siapa gitu ya Pak ya? Diah Gitareja kalau nggak salah. Diah Gitareja. Oke, itu juga. Nah, ya kalau Pak Agus bilang godak-adik gaduk, yang penting itu merupakan satu nilai-nilai positif untuk masyarakat gitu ya Pak ya. Pak Agus, kalau ngomong-ngomong godak-adik gaduk ataupun pengulangan sejarah, Bu Tiwi menurut Pak Agus bagaimana? Apakah sudah hampir-hampir mirip seperti Tribuana, nggak cuma dari sisi kisahnya, tapi dari sisi kepribadian, sisi personal bagaimana Pak Agus? Saya tentu tidak bisa memastikan apapun ya. Tapi sebagai
masyarakat, sebagai orang yang sebagai manusia, saya harus selalu membangun optimisme dan berpikir positif. Maka kepada apapun dan siapapun, saya mencoba untuk melekatkan hal-hal baik kepadanya. Nah, salah satu yang mungkin bisa kita kita jadikan modal sebagai sesuatu yang positif, yang harus kita lekatkan kepada beliau untuk menyemangati. Ya, saya pernah menyemangati beliau bahwa Budia ini adalah Tribuana. Apa salahnya kalau saya ngomong itu? Betul. Apa salahnya? Artinya itu bisa menjadi satu modal positif untuk masyarakat Purbalingga. Untuk masyarakat Purbalingga dan untuk Ibu Tiwi sendiri. Untuk Ibu Tiwi sendiri juga ya. Bagaimanapun ketika saya mengatakan ini, beliau akan mempelajarinya dan mengambil nilai-nilai baik yang sudah pernah dilakukan oleh Tribuana, yang sudah terbukti dalam sejarah memang berhasil memasukkan Majapahit. Oke. Dan saya berharap Purbalingga mengakses energi sejarah itu ya hari ini. Oke. Artinya berawal dari kepemimpinan Tribuana yang belum berpatih pada saat itu. Kalau di Kotak-Katik sekarang ini kan Bu Tiwi yang belum punya wakil bupati, semoga saja akan kisah, nggak cuma kisah, tapi nilai-nilai ke depan juga akan sama gitu ya Pak ya. Seperti era kejayaan Majapahit dulu ya Pak ya. Kita berdoa itu. Pengulangan sejarah ini sesungguhnya ketika ada tanda-tanda ya. Kalau kita berangkat dari teori pengulangan sejarah tadi, kalau kita mau mengakses berkah energi sejarah tadi, kalau kita sesungguhnya bisa memulai begitu melihat ada tanda-tanda itu. Oh, ini kok ada kemiripan-kemiripan. Mestinya ada langkah berikutnya. Temukan Gajah Madanya. Apa indikator Gajah Mada ini? Dan ini yang tidak pernah dipelajari orang. Tidak percaya orang. Iya. Apa ini? Karena ketika salah menemukan Gajah Mada, maka alur ke penggulangan ini menjadi tersendat. Harus ditemukan ini indikator ke Gajah Mada. Dan harus dipelajari bersama. Cuman cara pandang saya pasti berbeda dengan para politisi. Di sana ada pragmatisme, ada macam-macam. Saya membawa nilai-nilai kesejarahan seperti ini. Saya tidak tahu itu. Mungkin juga di era dulu Majapahit ya Pak ya, pada saat Tribuana menentukan patihnya, mungkin juga banyak sekali pilihan-pilihan pada saat itu mungkin ya Pak ya. Hingga akhirnya Tribuana memutuskan Gajah Mada sebagai wakil. Pasti ada track record tersendiri. Karir Gajah Mada dari pekel sampai melesat sedemikian rupa yang dicemburui oleh pembesar. Seperti dicemburui. Sangat dicemburui. Karir Gajah Mada yang melesat sedemikian rupa. Tapi memang terbukti ada jejak prestasi yang tidak terbantah. Pak Agus, ngomong Gajah Mada nih Pak. Patih pada saat itu ya Pak ya. Kalau di era sekarang mungkin wakil bupati. Kan Bu Tiwi sekarang itu kan sedang mau menjadi kontestan di pemilu selanjutnya atau era selanjutnya, dan beliau itu memutuskan untuk memilih Pak Dono sebagai calon wakil bupati. Pak Agus, kalau saya berasumsi ini dari Kotak-Katik gatuknya itu, apakah Pak Dono itu sudah mewakili atau punya embrio untuk bisa menjadi seorang Gajah Mada di Purbalingga Pak Agus? Saya harus mengatakan, kalau soal Budia Yuning Pertiwi, saya menemukan berbagai indikator yang bisa kita ambil kesimpulan agak mirip terhadap kalau berangkat dari kebelungan sejarah. Substansinya ya Mas? Berarti kita temukan dulu apa sih indikator ke Gajah Madaan itu? Betul Pak. Yang paling substansial adalah satu, Anda pasti pernah belajar sejarah sedikit-sedikit ya soal Gajah Mada. Jadi kontribusi Gajah Mada di dalam membangun Majapahit di era Tribuana sampai kemudian putranya Hayam Wuruk sampai mencapai keemasan sudah demikian dahsyat ya. Majapahit menjadi mercusuar dunia yang sampai menguasai 2/3 dunia sampai Madagaskar dan lain-lain. Dan itu prestasi Gajah Mada. Tapi kehebatan Gajah Mada, prestasi Gajah Mada tidak membuat dia punya nafsu politis. Dia tetap rela menjadi patih. Tidak bernafsu untuk menjadi raja. Siapa sih Hayam Wuruk? Dia cuman kalau bisa dibilang kalau bandingannya dengan Gajah Mada belum punya prestasi apa-apa.
tetapi Gajah Mada tetap istiqomah, tetap konsisten menjadi di dalam posisinya. Patih saja. Padahal dia sangat mudah kalau dia mau merebut kekuasaan itu. Nah sekarang, adakah pada posisi wakil itu watak, sifat dan karakter seperti itu? Yang itu minimal itu. Rela ikhlas gitu ya menjadi patih. Karena selama ini kultur politik kita kan setiap wakil itu besoknya menjadi rival. Ya kan di dalam politik kita hari ini. Kemarin-kemarin gitu ya. Kemarin kan orang nyalon bareng, bupati, wakil bupati, besoknya jadi rival enggak? Nah, sekarang kalau Gajah Mada tidak menjadi rival. Gajah Mada sekarang tidak. teliti. Penuh keikhlasan pokoknya. Wakil yang dipilih siapa? Dipilih oleh Bu Tiwi. Pak Dono tadi. Apakah punya kemungkinan dia menyimpan indikator kegajamadaan itu yang saya sebutkan tadi? Oke. Kalau kita melihat sih nampaknya Pak Dono juga ya sedikit banyak punya kemiripan bahwa kalau beliau nampaknya tidak terlalu sekarang ini ya Pak, tidak terlalu punya ambisi untuk menjadi raja ataupun menyaingi rajanya gitu ya Pak ya. Tapi semoga saja ini semua bisa menjadi satu pembelajaran ya Pak. Pembelajaran untuk beliau yang nantinya akan memangku jabatan agar setidaknya meniru atau harus sama atau bagaimana Pak dengan era kejayaan Majapahit Pak Agus? Sekarang gini, konsepsi NKRI saja termasuk Pancasila di situ semuanya ada Bhinneka Tunggal Ika itu kan diambil semua dari para pujangga dan empu-empu di era Majapahit. Oke. Kitab Sutasema, Empu Tantular dan yang lain. Artinya para pendiri bangsa itu mengerti bahwa ada sangat banyak nilai-nilai di era Majapahit yang bisa kita ambil hari ini untuk pembelajaran kita bersama. Terakhir nih Pak Agus, harapan Pak Agus di mana kita tahu nilai sejarah perlu kita pelajari sebagai jati diri ya Pak ya. Kemudian dari sejarah secara luas di Kabupaten Purbalingga, kalau digotak-gatik-gatukkan itu ternyata hampir mirip dengan era Tribuana Tunggadewi di Majapahit, era lampau dulu. Harapan Pak Agus sendiri terhadap kemiripan ini hingga nantinya menjadi satu realisasi untuk masyarakat Purbalingga seperti apa Pak Agus? Satu harapan saya Ibu Bupati Bu Diah Nining Pratiwi kalau dari otak-atik gadok tadi lepas dari benar salah kita tidak yang tahu ya. Walau alam ya Pak ya. Tapi kalau dari sisi kalau kemudian kita ambil positifnya ya apa salahnya? Nah, beliau mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari ketokohan Tribuana Tunggadewi. Karena banyak sekali yang bisa dipelajari di sana. Banyak sekali yang dipelajari. Nah, semangat membangun sentimen kebersatuan ini kan penting hari ini. Di mana hari ini masyarakat sangat mudah untuk terkotak-kotak. Ya. Harusnya kita makin modern dan makin dewasa, makin menemukan kebesaran jiwa untuk tidak menjadikan hal-hal yang tidak prinsipil, malah hal yang tidak prinsipil menjadi benturan. Nah, bisa menemukan suasana kebersatuan dan Tribuana di sana punya prestasi di sana berhasil. Dan salah satu yang harus dijawab oleh Ibu Tiwi adalah hari ini adalah bagaimana membangun kebersatuan itu kembali di tengah sangat banyak upaya-upaya dari kepentingan luar dari mana yang ingin mencelebarikan kita. Dan ini jawaban ini ada pada Tribuana Tunggal dan pernah dikerjakan di sana. Artinya ada harapan ke depan untuk Ibu Tiwi ya Pak Agus. Mudah-mudahan. Ya. Dan terima kasih Pak Agus waktunya. Asik sekali dan waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan budaya ataupun juga tentang sejarah dan yang lainnya kembali Pak Agus. Pemirsa Jiro Lupat, malam ini malam yang asik sekali di mana kita tidak hanya belajar tentang hal-hal yang kita temui di saat sekarang ini, tapi juga di masa lampau yang merupakan akar ya bagus ya, akar atau jati diri kita. Kemudian kita belajar tentang hari ini dan untuk nantinya kita juga akan melakukan di masa yang akan datang. Semoga saja kita semuanya akan punya satu pembelajaran positif dari kita mempelajari sejarah. Itu bagus. Terima kasih bagus, terima kasih pemirsa dan selamat malam. Terima kasih bagus.